Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas atau membahas pur top song untuk murai batu. Jadi kali ini saya akan membahas seputar pur ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, untuk mendukung channel saya ini jangan lupa like, subscribe, komen, dan share apabila video yang saya buat ini bermanfaat buat teman-teman kicau mania sekalian. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Pada dasarnya semua pur itu bagus ya teman-teman ya. Semua pur itu bagus, tinggal kita dalam perawatan kepada burung murai batu kita ya. Jadi bagaimana pola perawatannya itu tergantung kita, supaya bisa gacor bagaimana ya, itu tergantung kitanya ya teman-teman ya. Mau pur yang high protein, mau low protein, itu tergantung kita sebagai perawat. Jadi teman-teman jangan menganggap ketika pakai pur protein tinggi burung langsung gacor dan langsung oke. Salah ya. Itu harus kita tahu, harus kita paham bagaimana cara merawatnya ya. Kalau yang low protein, kalau top song itu kan saya kategorikan itu low protein karena berkisar antara 12 sampai 20 ya, atau 18 ya teman-teman, untuk proteinnya. Jadi itu perlu tambahan EF ya. Jadi perlu tambahan kombinasi EF, karena kalau yang pur high protein kemarin udah saya bahas. Ini saya coba fokus di pur top song. Pur top song ini dikategorikan yaitu pur low protein. Jadi apa aja EF yang diperlukan ya komplit. Ada kroto, ada jangkrik, ada ulet Hongkong, ada ulet kandang, dan ada juga ulet Jerman. Nah ini dari dan cacing ya, yaitu dari 6 jenis EF yang tadi itu harus diselang-selingi. Jadi kalau pemberian EF itu untuk pur yang dikategorikan rendah protein itu harus kombinasi. Maksimal atau minimal itu satu hari itu 2 EF ya teman-teman ya. Jangan sampai 5 EF dikasih semua, 5 jenis EF dikasih semua, jangan. 2 EF aja tapi bergantian. Misalnya hari ini jangkrik dengan ulet kandang, nah besoknya jangkrik dengan kroto, terus besoknya lagi jangkrik dengan ulet Jerman misalnya, besoknya lagi jangkrik dengan ulet Hongkong. Seperti itu teman-teman ya. Tapi untuk pengaturan waktunya ini ya teman-teman atur sendiri ya. Jadi terus burung murai batu yang kita pelihara ini sukanya makan yang mana, EF yang mana. Misalnya kroto, dia doyan enggak. Jadi kita selalu uji coba ya. Uji coba, kita kasih kroto setengah cepok misalnya, dia habis enggak dalam sehari itu gitu kan. Jadi itu perlu kita tahu juga. Jadi buat settingan hariannya biar ketemu ya. Kalau settingan jangkrik seperti di vlog-vlog saya sebelumnya seperti itu caranya ya. Udah tahu lah, udah tahu semua ya teman-teman ya. Di vlog-vlog saya dan itu juga cukup gampang ya. Jadi nyari settingan untuk jangkrik buat hariannya seperti itu. Jadi kalau udah ketemu hariannya, nanti di lomba pun juga udah tinggal genjot aja ya kan, mau di bom atau mau di 2 kali lipat atau terserah ya teman-teman sekalian, itu yang menentukan nantinya. Jadi gimana pemakaiannya, yaitu ketika kita kasih pur top song ya, itu pagi jangkrik dikasih, sore dikasih, misalnya pagi 5 sore 5. Itu biasanya kalau pakai pur yang low protein itu penggunaan jangkrik itu sangat tinggi. Pengalaman saya itu antara 8 sampai 10 ya, tapi keseringan dulu saya pakai itu 10 ya, 10 jangkrik ya.
Terus tambahan EF-nya apa? Yang lain kroto, misalnya pagi dikasih 10 jangkrik. Nah, biasanya gini saya pemberiannya, misalnya pagi nih habis diimbunin. Biasanya kalau itu habis diimbunin kira-kira jam 6 saya kasih jangkrik. Ya, saya kasih jangkrik dimakan habis. Terus biasanya kalau ada waktu biasanya saya jemur tuh burung ya. Kalau Sabtu Minggu biasanya saya jemur, karena kan kalau hari Senin sampai Jumat itu kan masuk ya kerja ya, jadi ya nggak sempat waktunya. Kalau lagi libur antara Senin dan itu, atau untuk teman-teman sekalian kalau harinya santai di rumah antara Senin dan Jumat ya dijemur gitu kan, dijemur sampai mangap ya, sampai buka paruh gitu kan, kira-kira 15 menit langsung diangin-anginin. Terus setelah itu dikasih dikasih kroto. Nah, itu kalau yang low protein dikasih kroto. Berapa sendok? Ya, sesendok atau 2 sendok gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi setelah itu kan masih diangin-anginin tuh. Tadi habis diangin-angin kira-kira 5 menit dikasih kroto. Nah, masih dalam tahap diangin-anginin 5 menit kemudian kalau murai batu kita itu kedepannya untuk lomba, itu setelah 5 menit kemudian tadi dikerodong ya. Dikerodong ditaruh di dalam rumah ya. Kalau misalnya buat harian nggak usah dikerodong, dibuka aja udah, biar dia keluar-keluar ya, atau nyanyi buat kita kalau lagi ngopi ya kan, temen sarapan ya itu. Jadi sambil menikmati suaranya, nah udah nggak usah dikerobong. Jadi ya kita menikmati suaranya ya kan kalau burung hijau itu kan yang dinikmati suaranya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Terus yaitu untuk mandinya gimana? Kalau mandi saya sarankan 2 hari sekali ya. Kenapa 2 hari sekali? Karena biar fighting dan birahinya itu naik ya, biar birahi dan itunya naik. Kan kalau low protein itu untuk purnya itu biasanya dia kurang ya, tapi ada juga emang kalau burungnya itu fighter dan dia pokoknya mantep lah gitu ya, itu bisa aja gitu kan, nggak harus 2 hari juga dia tetap aja gitu kan gitu. Kalau pengalaman saya pernah saya lakukan 2 hari sekali itu saya mandikan malam ya. Terus tiap pagi itu saya embunkan habis subuh ya kan, habis subuh langsung saya gantung di luar. Seperti itu pengalaman saya dalam merawat murai batu penggunaan Pur Top Song ya. Jadi Pur Top Song untuk murai batu penggunaan saya seperti itu. Jadi teman-teman saya harapkan harus bijak ya, harus tahu ya. Jadi kalau low protein itu bagaimana, kalau high protein itu bagaimana, itu teman-teman harus tahu. Kategori yang high protein itu apa, low protein itu apa, ya kan udah jelas. Kalau bahan dasarnya itu serangga pasti high protein. Kalau bahan dasarnya dari macam-macam ya, seperti kayak madu dan apa gitu kan dan sebagainya, itu biasanya dia low protein. Tapi kalau udah dari serangga, mayoritas serangga itu pasti high protein ya. Karena kan dari jangkrik itu sudah proteinnya udah tinggi ya. Jangkrik terus ditambah kroto ditambah itu udah dijadiin satu, berarti high protein, dijadikan pur. Nah itu protein tinggi teman-teman ya. Kemarin yang pur protein tinggi juga udah saya bahas. Nah ini saya coba membahas pur yang low protein. Jadi bagaimana penggunaannya, yaitu harus kombinasi EF-nya harus benar. Jangan satu hari itu dikasih EF 3 macam, jangan ya, nanti bosen dia. Kalau misalnya 3 hari sekali atau 2 hari sekali baru ganti, misalnya jangkrik dengan seperti yang saya bilang di depan tadi, itu dia akan senang, dia akan rajin berkicau ya teman-teman ya. Jadi untuk settingan harian untuk jangkrik ya di setting sendiri ya teman-teman. Cara seperti kemarin dikasih berapa, misalnya 5, ternyata langsung habis. Besoknya coba dikasih 10 gitu kan, kasih 10, yang dihabisin berapa gitu kan. Nah kalau dihabisin semua ya sudah, ditambah 2 misalnya, ditambah 2 lagi, ternyata yang dihabisin memang 10 ya berarti 10, pagi 10 sore 10. Itu untuk kategori yang low protein ya, yang saya bahas kali ini ya. Beda lagi dengan yang high protein, beda lagi ya.
gitu teman-teman ya. Jadi saya harapkan untuk settingan jangkrik teman-teman udah tahu lah, udah paham lah. Saya kan pemula juga ya, pemula tapi ingin berbagi kepada pemula juga kan gitu. Saya kira teman-teman itu juga udah paham lah gitu kan, masalah settingnya itu udah paham lah gitu ya. Jadi seperti itu settingan harian untuk pur yang low protein ya, yang udah pernah saya lakukan. Dulu juga saya menggunakan pur-pur tersebut sebelum migrasi ke pur yang kemarin saya bahas ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi jangan lupa ya, meskipun pakai low protein, mandi malam harus ada ya. Mandi malam 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Embun pagi itu wajib. Kalau ada waktu dijemur ya. Itu teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.